Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian dengan tema hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Tuhan bagi kita sekalian untuk mengalami kuasa firman Tuhan ini. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya dan kami semua yang mendengarnya, biar diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Sebagai orang Kristen, kita semua menghadapi suatu peperangan dalam kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga menjanjikan kepada kita suatu kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan memperhatikan beberapa hal bagaimana kita dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan itu. Pertama, orang percaya ditentukan untuk hidup sesuai dengan citra dan teladan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 29, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kita bisa hidup berkemenangan sebagaimana Yesus menjalani kehidupan yang berkemenangan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyatakan kepada kita di sini mengenai tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Kita diciptakan sesuai dengan rupa dan teladan Allah. Karena itu, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ditakdirkan, kita ditentukan untuk menjadi orang-orang yang dapat hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman ini menegaskan kepada kita bahwa kita semua orang yang dipilihnya dari semula. Dia menentukan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Untuk menjadi serupa dengan Dia itu tentu kita sekalian sebagai orang yang percaya dapat mengalami kemenangan sebagaimana Kristus telah berkemenangan terhadap dosa, terhadap iblis, terhadap kematian. Dan hal yang sama juga Tuhan takdirkan untuk kita berkemenangan karena kita semua sudah ditentukan oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan citra, sesuai dengan teladan, sesuai dengan gambar Allah yang nyata dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kedua, kita bisa hidup berkemenangan karena kita orang percaya dituntut untuk berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Dan juga dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 4,
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menjamin bagi kita sekalian untuk hidup berkemenangan. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menuntut kita untuk kita berjalan dalam kehidupan kita sekarang ini sebagaimana Yesus berjalan dalam kehidupannya. Yesus berjalan dengan kekuatan yang dahsyat yang menjadikannya menang terhadap segala pencobaan, tantangan, dan berbagai kesulitan yang dia alami selama dia menjalankan misi penyelamatan bagi kita umat manusia. Dan Tuhan Yesus yang sama ini menghendaki kita sekalian agar kita hidup berkemenangan di dalam Dia, karena Dia sudah menyatakan agar sebagaimana Dia hidup, kita pun harus hidup sama seperti Dia. Perjuangan kita di dunia ini bukan melawan darah dan daging manusia yang kelihatan, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Untuk kita berkemenangan di dalam Yesus, maka kita harus pastikan diri kita setiap hari untuk menjalani kehidupan kita sama seperti Kristus menjalani kehidupan. Dengan jalan seperti inilah, maka kita sekalian akan hidup berkemenangan. Tantangan-tantangan kita bisa alami dalam kehidupan kita. Cobaan dapat kita alami. Tetapi saya percaya kita dapat hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus ketika kita memutuskan untuk hidup sebagaimana Yesus sudah hidup. Ketiga, kita bisa hidup berkemenangan karena kita orang percaya diharapkan untuk menjalankan kehidupan yang berkemenangan sama seperti Kristus sudah menang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, kata yang sama seperti ini terus diungkapkan, barang siapa menang, barang siapa menang. Jadi Tuhan menginginkan kita saudara-saudara agar dalam menjalani kehidupan kita ini kita hidup berkemenangan di dalam Yesus, karena hidup berkemenangan itu sudah dijamin oleh Tuhan bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Yang keempat, kita bisa hidup berkemenangan karena Tuhan sudah menjanjikan bagi kita sekalian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan kuasa, otoritas untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini yang sedang mengalami pencobaan, mengalami tantangan, dan seolah-olah dengan kondisi seperti itu saudara mau menyerah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian agar kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Dia juga akan memberikan kepada kita kuasa sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Tuhan sudah lakukan. Firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar, dan kita akan menginjak para lawan kita. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus.
Karena Dia sendiri sudah berjanji, Tuhan memberikan kepada kita kuasa sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang besar seperti yang Yesus sudah lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu, kata Tuhan Yesus. Dan yang kelima, firman Tuhan berkata, kita bisa hidup berkemenangan karena kita semua adalah orang-orang yang sudah diutus oleh Tuhan sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa di sorga. Firman Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyatakan di sini bahwa sebagaimana Bapa mengutus Yesus, Yesus pun mengutus kita. Ketika Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menjalankan misi penyelamatan, Yesus dikuasai, diurapi oleh Roh Kudus untuk menjalankan pelayanannya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika dia jadi manusia, dia betul-betul mengosongkan dirinya dan bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus di dalam menjalankan semua misi pelayanan yang Bapa percayakan demi penyelamatan kita. Yesus yang sama itu ketika dia naik ke sorga, Dia juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjalankan misi penginjilan agar banyak orang yang dapat kita muridkan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu kita bisa hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan dengan kuasa otoritas yang sama yang dimiliki oleh Yesus. Kuasa dan otoritas itulah yang memberikan kepada Yesus kemenangan di dalam menjalankan misi kerajaan Allah. Dan hal yang sama itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun persoalan, masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini, jangan kita menyerah pada masalah itu. Mari kita menyerah kepada Yesus Kristus, dan dengan demikian kuasanya akan semakin nyata dan kita bisa berkemenangan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan Tuhan pakai kita untuk menyatakan kuasanya dalam pelayanan kita kepada orang lain, sehingga orang-orang yang lemah bisa dikuatkan, yang sakit bisa disembuhkan, yang mengalami berbagai permasalahan dapat mengalami jawaban dan jalan keluar dari pelayanan kita, karena kita adalah utusan Kristus yang diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita sadar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang tidak kelihatan, tetapi kehadiran mereka begitu nyata. Oleh karena itu kita memastikan diri kita bahwa kita dalam Kristus Yesus. Hanya dengan cara itu kita dapat menjalankan kehidupan yang berkemenangan. Karena itu Tuhan sudah takdirkan kita untuk menjadi lebih daripada pemenang oleh kasih Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita sekalian melalui Roh-Nya yang kudus. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran dalam hati kami, mampukan kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi sungguh-sungguh mau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sekalian. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu, mungkin ada yang sakit, kami minta Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar kuasa kesembuhan dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka, dan mereka menerima kesembuhannya sekarang ini juga. Kami juga berdoa bagi yang lemah, Tuhan kuatkan imannya sudah mulai bimbang, mulai ragu. Tetapkan iman mereka kepadamu Yesus. Yang berdosa ampuni, pulihkan hidup kami, jadikan kami memiliki citra yang sama seperti Engkau. Dan menjalani kehidupan berkemenangan di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin.